Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini dan seterusnya dengan baik. Pada hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab 4, materinya tentang suhu dan perubahannya. Bagaimana kita mengetahui suhu benda? Biasanya kalian mengetahui suhu benda itu dengan cara Dengan cara meletakkan tangan kalian ke benda yang memiliki suhu tertentu. Misalkan kalau ada temannya yang sedang sakit, nah biasanya kalian kan suka meletakkan telapak tangan kalian itu ke kening, atau ke daerah tubuh yang lainnya. Nah, di situ kamu bisa menyimpulkan, Bu, dia badannya hangat karena perbedaan suhu kamu dengan suhu si anak yang sedang sakit itu lebih tinggi si anak yang sedang sakit, jadi terasa perbedaannya. Tapi apakah telapak tangan itu pengukur suhu yang andal? Nah, apa sih suhu itu? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas memiliki derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Nah, dari kegiatan yang biasa kamu lakukan itu, ketika ada teman kamu yang sakit, biasanya kamu langsung meletakkan telapak tangan kamu tuh di keningnya biar tahu, oh apakah dia beneran sakit atau suhunya tinggi gitu. Berarti dari kegiatan yang biasa kamu lakukan itu, telapak tangan atau indera perasa memang bisa merasakan tingkat panas benda, tapi indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Jadi suhu itu untuk mengukurnya harus menggunakan alat. Apa alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Ibu yakin kalian pasti udah tahu semua. Ya, alat ukur suhu yang digunakan disebut dengan termometer. Nah, ini adalah gambar dari termometer. Ini adalah salah satu contoh termometer digital. Selanjutnya, jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair. Zat cair yang digunakan pada termometer biasanya adalah raksa dan alkohol. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Tapi raksa sangat beracun, jadi sangat berbahaya jika termometernya pecah. Selanjutnya, satu lagi adalah alkohol. Alkohol biasa untuk pengisi termometer yang diberi perwarna, warna biru atau merah. Alkohol tidak berbahaya, raksa, dan mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai termometer. Jadi biasanya dan pada umumnya termometer zat cair diisi oleh alkohol. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari termometer zat cair. Nah, yang warna merah ini adalah isi dari zat cairnya. Alkoholnya berarti berwarna merah. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair. Nah, di sini ada termometer laboratorium
Bentuknya panjang dengan skala negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Biasanya diisi dengan raksa atau alkohol. Nah, ini gambarnya. Kita belum pernah menggunakan lab ya. Di SMP 1, termometer yang digunakan untuk praktik di laboratorium seperti ini jenis termometernya. Yang kedua, ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Biasanya skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Ini udah tinggi sekali ya, 40 derajat Celcius. Nah, ini jenis termometer yang biasa digunakan di badan. Kemudian ada termometer kristal cair. Jenis termometer ini berisi kristal cair peka panas atau termokromik dalam berwarna strip plastik yang berubah warna untuk menunjukkan suhu warna yang berbeda. Nah, jadi ini namanya termometer kristal cair. Setiap angka suhunya itu diberikan warna yang berbeda. Misalkan di sini ada suhu 35 derajat Celcius, itu warnanya ungu, 36 biru, 37 merah, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada skala suhu. Nah, berapa suhu tubuh manusia yang sehat? Berapa, yo? Ya, biasanya suhu tubuh manusia rata-rata normalnya itu 37 derajat Celcius. Huruf C kependekan dari Celsius. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, 37 derajat C. Berarti C-nya adalah Celsius. Salah satu contoh satuan suhu ini adalah Celsius. Nah, kalau di bab 1, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin, tapi pada umumnya biasanya kita menggunakannya adalah Celsius. Nah, di sini ada beberapa jenis skala suhu. Yang pertama ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini adalah titik didih. Yang atas adalah titik didih atau tetap atas dari satuan suhu. Kemudian ini 032, 0273 adalah titik tetap bawah atau titik terendah dari skala suhunya. Nah, dari skala tetap atas dan skala tetap bawah itu kita bisa mendapatkan angka ini 100, 180, 80, 100. Dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini didapat dari, ini kan Celsius nih. Celsius skala terendahnya adalah 0 derajat dan skala tertingginya adalah 100. Nah, berarti 100 dikurang 0. Jadinya 100. Kemudian Fahrenheit itu skala terendahnya adalah 32. Skala tertingginya adalah 212. Maka 212 dikurang 32. Jadilah 180. Untuk Reaumur, skala terendahnya 0, skala tertingginya adalah 80. Berarti 80 dikurang 0 sama dengan 80. Dan untuk Kelvin, skala terendahnya adalah 273 dan skala tertingginya adalah 373. Maka 373 dikurang 273 sama dengan 100. Nah, setelah kita mendapatkan angka 100, 180,
80, dan 100. Ini angka-angka ini kita sederhanakan atau kita perkecil dengan angka yang sama yang bisa membagi keempat angka tersebut ini. Berapa kira-kira angka pembaginya? Berapa, ayo? Ya, angka pembaginya adalah sama-sama dibagi 20. Berarti 100 dibagi 20, 180 dibagi 20, 80 dibagi 20, dan 100 dibagi 20. Maka setelah dibagi kita dapatkan 5945. Nah, 5945 ini disebut dengan perbandingan skala suhu. Maka kita dapatkan C-nya 5, F-nya 9, R-nya 4, dan K-nya adalah 5. Angka-angka ini 5945 akan kita gunakan untuk mengkonversi suhu atau mengubah satuan suhu. Nah, ini contoh soal yang pertama. Suhu udara adalah 35 derajat Celcius. Nyatakan suhu udara ke dalam satuan A. Fahrenheit, B. Reaumur, dan C. Kelvin. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalian harus tahu dulu atau ingat dari perbandingan skala suhu ini. C5, F9, R4, K5. Setelah tahu perbandingannya, baru kita bisa masuk ke jawabannya. Nah, untuk yang A, 35 derajat Fahrenheit, berarti yang ditanya atau yang di belakang ini itu akan jadi pembilang. Kalau yang C, yang diketahui akan jadi penyebut. Berarti 35 derajat C sama dengan berapa Fahrenheit? Berarti Fahrenheit-nya adalah 9, C-nya adalah 5, kemudian dikali 35. Berarti 9/5 dikali 35 ditambah 32. Kalau ke Fahrenheit pasti ditambah 32. Terus 35 kita coret. Ya, 35 dibagi 5. Berapa hasilnya? 7. 7 dikali sama 9. Dapatnya 63. Setelah itu ditambah sama 32. Berarti 63 ditambah 32 sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Kemudian yang B dirubah ke reaumur. 35 derajat Celcius dirubah ke reaumur. Berarti R-nya yang di atas, C-nya yang di bawah. R adalah 4, berarti 4 per C-nya adalah 5, berarti 4/5 dikali suhu yang diketahui 35. Berarti 35 dibagi 5 sama kayak yang A. 35 dibagi 5 7. Kemudian 7 dikalikan 4 sama dengan 28 derajat reaumur. Kemudian yang C, Kelvin. 35 derajat Celcius dirubah ke Kelvin. Kalau dari C ke K tinggal ditambah ini angka 273 karena dia titik terendahnya adalah 273, berarti 35 ditambah 273 sama dengan 308 Kelvin. Nah, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya di sini ada suhu salju adalah 50 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu salju dengan satuan Celcius, reaumur, dan Kelvin.
Sama, kita harus tahu perbandingan skala suhunya terlebih dahulu sebelum menjawab. Setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya. 50 derajat Fahrenheit ke Celsius. Celsius itu 5, Fahrenheit adalah 9. Berarti 5/9. Berarti 5-nya adalah C, 9-nya adalah F. 5/9 dikali 50 dikurang 32. Nah, kebalikannya, kalau dari Fahrenheit itu dikurang, kalau ke Fahrenheit ditambah 32. Ingat ya, kalau dari Fahrenheit itu dikurang 32, kalau ke Fahrenheit ditambah 32. Nah, pengerjaannya juga berbeda. Kalau ini dikurang dulu, berarti 50 dikurang 32, 18, baru dikalikan sama pecahannya. Gitu. Berarti 5/9 dikali 18, 18 sama 9-nya kita coret, 18 dibagi 9, 2. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian yang B, 50 derajat Fahrenheit dirubah ke reaumur. Reaumur itu adalah 4, Fahrenheit adalah 9. Kemudian dikali 50 dikurang 32. 50 kurang 32 adalah 18. Kemudian dikalikan dengan 4/9. Sama, dibagi juga, 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Kemudian yang C, 50 derajat Fahrenheit dirubah ke Kelvin. Nah, kalau ke Kelvin kan ditambah 273. Dan suhu yang diketahui harus Celsius kalau mau ditambah 273. Nah, karena di A sudah ada suhu yang dalam satuan Celsius, jadi bisa langsung kita jumlahkan aja. 10 ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin. Begitu. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan digunakan dalam konversi suhu. Kalau misalkan kalian masih bingung atau belum hafal perbandingan skala suhunya, kalian bisa lihat rumus ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.